Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati pertemuan kita selama 2 hari ini. Waktu sangat terbatas, judulnya adalah membuat dasar-dasar kelompok. Dan karena kita orang dewasa, pendidikannya itu katanya andragogi. Selama 2 hari, tidak ada guru, tidak ada murid. Proses belajar kita selama 2 hari ini banyak diskusinya. Oke, ketika kita ngomong organisasi, kenapa kita berkelompok? Jawabannya sangat mudah, mungkin bisa bersama-sama, hidup tidak bisa sendiri. Hidup tidak bisa sendiri. Nah, untuk bahwa hidup tidak bisa sendiri itu, seperti kata awal kita tadi, bahwa kita banyak diskusi. Nah, kita sepakati, karena pesertanya 25, kita bagi menjadi 5 kelompok. Orang satu berhitung 1 sampai 5, yang satu kumpul dengan 1, 2 dengan 2, 5 dengan 5, menjadi 5 kelompok. Materi diskusinya adalah ini yang perlu dijawab untuk kelompok. Nah, diskusi kelompok nanti diperbandingkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang paling pintar, tidak ada yang paling benar. Semua benar, semua benar. Diskusinya adalah saling berbagi pengalaman. Kita mulai. Diskusi pertama adalah waktunya 1 jam. Nah, tempatnya bebas dari mana saja. Yang penting kita waktunya 1 jam, soalnya itu dijawab bersama-sama. Nanti sesudah itu presentasi, setiap satu kelompok mewakili satu orang mewakili untuk menyampaikan hasil kelompoknya. Ada yang bertanyakan untuk lancarnya di diskusi? Kalau tidak ada, selamat berdiskusi, tepuk tangan untuk diskusi yang pertama. Selamat sejahtera, tetap semangat. Teman-teman semuanya, ini menjelang detik-detik proklamasi untuk makan siang. Kita akan mempercepat dalam arti baik. Silahkan dari kelompok mana mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi, tidak mencari siapa paling benar, siapa paling salah, karena pendapat orang harus saling kita hargai. Dengan perbedaan itu kita menjadi kekuatan kita. Bukan perbedaan memecah belah kita, tapi perbedaan itu menjadi pemersatu kita. Monggo dari kelompok mana yang akan memulai untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mempertegas, tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling betul, tidak ada yang saling menyalahkan. Pertanyaannya memperjelas, bukan pertanyaan untuk menggempur satu dengan yang lain. Terima kasih, kita lanjutkan diskusi kita, bahwa ini sebagai acuan ada 5 hal yang kita lakukan kalau kita akan membangun kelompok, membangun manusianya. Seperti contoh, kita mesti tahu lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ya, jiwa itu batin, hati, bangunlah hatinya dulu. Membangun kelompok harus dari hati, karena apa? Menggerakkan orang menjadi pengurus kelompok itu nggak dapat gaji. Gajinya katanya, bercanda katanya, mengangsur mencari tiket masuk surga. Salah satu rangsangan kita berbakti di kelompok itu tidak akan mendapat gaji berupa materi. Itu hati. Hati dibangun, ya, pikiran dan cendekiawannya dan intelektualnya nggak dibangun, juga nggak akan jalan. Artinya semua berangkat dari hati. Hati itu pasti baik. Yang membuat nggak baik itu katanya lingkungan, pendidikan, dan segalanya. Suara hati itu pasti suara yang baik. Makanya nilai-nilai itu setiap orang tidak sama. Membangun hati, kedua pikiran, dan yang kedua ketika hati atau rohani dibangun, pikiran dibangun. Kita tadi ngomong hidup tidak bisa sendiri. Hidup tidak bisa sendiri artinya harus membangun kehidupan sosial dengan berkelompok. Di dalam kelompok yang berbasis nilai-nilai, sekali lagi ini mempertegas, jangan sampai yang kelima merusak alam dan lingkungan. Ini sebagai acuan perenungan untuk menentukan nilai-nilai, bahwa apakah nilai-nilai itu betul. Kalau saya mengajak teman-teman, bahwa nilai-nilai itu sangat penting. Kehidupan keluarga pun, kalau keluarga itu tidak ada nilai-nilai yang menjadi patokan kehidupan itu tidak akan berhasil. Sekali lagi, mudah-mudahan masukan ini menambah sedikit pengalaman kita selama diskusi selama ini. Ada yang mau bertanya? Ya, kayaknya bagus sekali, karena semua sudah berbagi pengalaman. Tepuk tangan untuk diskusi yang pertama. Tetap semangat, teman-teman. Mudah-mudahan tidak capek, karena kita hanya ngomong saja.
Tapi dengan mulai semua itu dimulai dari omongan, ngerumpi. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan sedikit menyimpulkan hasil diskusi kedua. Diskusi kedua adalah gambarkanlah struktur. Kita pertegas tadi, struktur organisasi itu nggak ada yang baku. Sesuai dengan maunya yang membuat kelompok. Tapi pada dasarnya ada 3 hal yang harus ada tuh. Struktur organisasi itu bagaimana, aturan yang disebut di ADAR itu mana, dan program kerja. Dari hasil diskusi beragam. Dari 25 orang dikerucutkan jadi 5 kelompok, 5 macam diskusi, 5 macam pendapat. Untuk mencoba menjadi 6 pendapat, kami mencoba memberi gambaran. Inilah salah satu contoh organisasi yang mungkin bisa Anda terapkan. Kalau nggak bisa pun jangan dipaksakan, karena sekali lagi tidak ada baku dalam struktur kelompok. Ini kita berikan contoh ya, sekali lagi contoh. Dan contoh terakhir adalah aturan urutannya. Orang membuat di dalam ADART itu apa yang harus disebut. Dalam ADART dan apa. Dan habis diskusi ini sekali lagi, kita nanti di diskusi terakhir kita sebutkan nanti sudah ini apa diskusi terakhir. Ada pertanyaan teman-teman untuk struktur organisasi ADART dan ART? Ya, mudah-mudahan waktu 2 hari ini berbagi pengalamannya cukup bermanfaat, dan mudah-mudahan semua tambah bingung, semakin bingung semakin bagus saya kira. Oke, saya kira tepuk tangan untuk diskusi yang kedua. Selamat sore, tetap semangat. Kita sampai hari terakhir berbagi pengalamannya. Hari terakhir itu diskusi yang ketiga. Semua kegiatan itu pasti perlu dana dan modal. Tapi jangan sampai ada anggapan bahwa uang itu segalanya, walaupun segalanya perlu uang. Diskusi ketiga membicarakan ada 3 hal yang perlu dijawab. Dari mana dana, modal, kelompok. Yang kedua, digunakan untuk apa? Modal itu ketika sudah terkumpul. Dan terakhir, sesudah pelatihan 2 hari itu kita mau apa? Teman-teman tak ajak mimpi untuk 1 tahun saja mau apa? Dari pertemuan 2 hari ini, kelompok yang berbekal dasar-dasar berbasis nilai, diskusi ketiganya hari ini adalah rencana tindak lanjut, RTL, rencana tindak lanjut. Bercanda, N-nya jangan hilang. Rencana tidak lanjut, rencana tindak lanjut. Mimpinya nggak usah 3-4 tahun ke depan, 1 tahun ke depan saja dulu. 1 tahun ke depan, kalau Anda sudah membuat kelompok, sudah membuat pengurus, 1 depan itu akan melakukan apa? Silakan berdiskusi, dan ini nanti habis diskusi kita ada acara penutupan selama pertemuan selama 2 hari ini. Mudah-mudahan alurnya jelas. Pertama, dasar-dasar kelompok. Kelompok adalah kumpulan orang. Kalau kumpulan orang nggak ada strukturnya, nggak ada aturan mainnya, nggak ada bla bla bla, kelompok tidak akan jalan. Mempertegas bahwa pengurus kelompok tidak dapat gaji, tapi ada aturan main. Nanti di dalam aturan main yang disebut jasa pengurus. Hal ini bisa dilanjutkan kalau ada kesempatan pelatihan lanjutannya. Ini kita membuat dasar-dasar kelompok dulu, membangun manusianya. Selamat diskusi yang ketiga, dan selamat mimpi 1 tahun kita mau apa. Terima kasih, tepuk tangan untuk diskusi ketiga. Terima kasih, bagus sekali hasil diskusi. Nah, tapi yang menarik di sini ketika orang ngomong dana atau modal, selalu duit. Padahal kita lupa modal kelompok itu sebetulnya yang utama adalah manusianya. Duit itu perlu, tapi bukan segalanya. Makanya modal utama kelompok ada social cost ya, modal sosial, kumpulan orang. Makanya kalau kelompok kambing itu ya kumpulan orang-orang mengumpulkan kambing. Artinya itu modal bukan duit. Tapi kalau simpan pinjam atau simpan usaha, modal pertama adalah ya tetap orang, tapi mainannya adalah uang. Dari sumber dana atau sumber modal itu pertama harus datang dari keswadayaan. Suatu kelompok di sini bagus sekali, artinya ada yang swadaya menyebutkan swadaya, tapi ada yang belum. Tapi nggak apa-apa, kami mengajak kekuatan kelompok ada dari swadaya. Modal pertama adalah dari anggota untuk anggota oleh anggota. Modal utama adalah manusianya. Hebat seperti apapun kekayaan yang berupa materi, tapi kalau yang mengelolanya, kelompoknya itu nggak jelas pengelolaannya, ya kita akan menjadi
berantakan. Pengalaman kita ada tiga kelompok. Satu kelompok merpati, kelompok kumpul ketika ada umpan, ada bantuan. Kedua kelompok pedati. Pedati adalah andong yang ditarik oleh sapi. Kelompok bergerak kalau didorong, digebuk dan segalanya. Kelompok gerobak tadi kalau itu. Kelompok merpati, kelompok yang dibangun karena ada atau pengen dapat bantuan. Yang kedua kelompok pedati, yang ketiga kelompok sejati. Kelompok sejati yaitu berangkat dari yang kita miliki, terus dikembangkan. Tapi bohong, kita nggak usah munafik, orang tidak perlu bantuan. Tapi sekali lagi, kalau membuat kelompok, jangan membuat kelompok. Ketika kita membangun keluarga, selalu bantuan yang diharapkan ya bantuan habis, kelompok itu akan habis. Makanya sumber dana dan modal kelompok adalah dari anggota swadaya. Yang kedua dari kemitraan. Kemitraan itu ya saling menguntungkan. Jangan mitra menjajah kita yang dibantu, tapi yang dibantu jangan mau seenaknya. Lu kan butuh gue butuh lu, tidak perlu. Kita harus yakini bahwa hidup tidak bisa sendiri. Modal pertama swadaya, kedua adalah kemitraan. Mitranya boleh siapa saja, jangan menutup diri. Kesulitannya berada kelompok-kelompok yang dimulai dari bukan uang. Itu tinggal dimulainya dari apa? Misalnya dari kambing misalnya. Ya modal utama itu setiap kelompok, setiap anggota kambingnya berapa itu dibukukan dengan baik menjadi modal pertama dari kelompok. Kemitraan misalnya ya ada kelompok yang lain akan membantu, tidak apa, kemitraan artinya hidup tidak bisa sendiri itu. Kalau nanti kelompok itu sudah maju misalnya ada, kami mengajak teman-teman yakin ketika kelompok itu akan maju, biasanya tuh bantuan-bantuan akan muncul. Jangan sampai membuat kelompok karena pengen dapat bantuan itu akan mati. Contoh konkret adalah Sri Kandi. Itu 7 tahun yang lalu babak belur, tapi sekarang alhamdulillah puji Tuhan, sekarang tuh bantuan-bantuan dia juga selektif. Karena banyak kelompok ketika swadaya mereka berkembang. Tapi ketika dapat bantuan tidak mengembangkan keswadayaannya, tapi rebutan bantuan yang diberikan. Makanya terserah pada kita semuanya, apakah kita mau pilih kelompok merpati, apakah kelompok pedati, apakah kelompok sejati. Kelompok merpati cepat tumbuh tapi juga cepat mati. Kelompok pedati ya setengah-setengah. Kelompok sejati lambat tumbuhnya, tapi dengan kelambatan tumbuhnya itu siapa tahu ketika dia tumbuh besar punya akar, dia akan berkembang lebih jauh. Itu tentang dana. Yang selanjutnya adalah digunakan apa dana itu. Yang penting adalah digunakan untuk, kalau itu modalnya dari anggota, jangan sampai digunakan untuk tidak menguntungkan anggota. Jadi digunakan untuk usaha-usaha kelompok yang untung terbesar untuk anggota. Keperluan administrasi kelompok, kalau bisa jangan sering menarik pada anggota. Nanti hal itu akan dilanjutkan di pelatihan selanjutnya. Bagaimana penggunaan dan segalanya, bagaimana pengadministrasiannya. Dasar-dasar kelompok ini bagusnya sebetulnya 2-3 hari. Tapi sekali lagi, makanan enak seperti apapun, kalau dia makan sekaligus kita akan muntah. Bertahap, mau nggak? Ibarat bikin rumah, di awal tadi saya sampaikan, pondasinya dulu, bla 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 bla, pondasi sudah bagus, tiang panjangnya, dan sehingga ketika pondasinya bagus, baru bangunan-bangunan di atasnya akan berkembang dengan sendirinya. Itu yang ketiga, diskusi kesimpulan yang ketiga adalah apakah dana itu digunakan paling besar, digunakan untuk menghasilkan keuntungan, dibagi kepada anggota. Ketika anggota merasakan bahwa saya menjadi anggota kelompok ada manfaatnya, di samping soal uang, di samping itu ada manfaat yang tidak bisa diukur dengan uang. Jadi sekali lagi itu sumber dana, saya pertegas, harus swadaya harus kita bangun. Swadaya itu menunjukkan kita punya harga diri, bukan sombong. Keswadaya itu menunjukkan kita punya harga diri. Kalau kita mentok dari kelompok dan nggak bisa mencari kemitraan, banyak orang mau membantu kok. Apalagi kalau kelompok itu organisasinya bagus, aturannya bagus, programnya bagus, banyak akan orang membantu. Oke, ada tanggapan yang lain? Itu gambaran tentang diskusi ketiga semuanya. Dana dari mana? Jadi ketika ngomong dana, modal, saya mengajak teman-teman jangan selalu modal itu selalu duit. Bukan. Di dalam membangun kelompok, modal yang utama adalah manusianya. Uang bukan segalanya, walaupun segalanya perlu uang. Nah itu. Terakhir, kita akan lihat
rencana setahun ke depan tuh dari kelompok 1 silakan dimulai setahun ke depan tuh mimpi Anda apa. Jadi jangan mimpi 5, enggak, setahun aja. Misalnya akhir tahun misalnya kelompok ini mengadakan renstra untuk 3 tahun ke depan. Anggota. Jadi yang sederhana yang kira-kira Anda bisa lakukan. Mimpi tidak terlalu muluk-muluk tapi sederhana yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kelompok yang baru kita bangun. Anda baru membuat fondasi, hebat seperti apapun rumah itu, kalau fondasinya tidak kokoh, bangunan di atasnya juga akan rapuh. Sekali lagi, terima kasih diskusi kita. Sudah saya mempersimpulkan, hari pertama kita ngomong tentang kelompok adalah kumpulan orang, bukan kumpulan uang. Uang hanya untuk alat, kambing hanya untuk alat, tapi kelompok adalah kumpulan orang. Kalau orang berkumpul tidak disusun, strukturnya tidak punya arti dan segalanya, juga akan rapuh. Dan ketiga adalah harus ada sumber dana dan modal. Ini semuanya akan terjawab, ya akan terjawab ibarat kita baru PAUD hari ini. Ketika nanti adalah mudah-mudahan dari mitra, dari partner ada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, kita lanjutkan tentang bagaimana kita nanti kalau sudah jadi SMP dan selanjutnya. Terakhir sekali lagi bahwa kekuatan kita di swadaya, mudah-mudahan tadi ada yang menyebutkan nilai kedua di kelompok ini adalah swadaya. Swadaya itu bukan orang menolak bantuan, bukan. Orang punya harga diri, bohong orang nggak punya bantuan. Sekian, terima kasih. Saya yakin selama 2-3 hari ini banyak kekeliruan saya, kesalahan saya, tingkah laku, omongan saya tidak berkenan di hati. Sebelum tutup, ada dari kebiasaan kami teman-teman, penutupan pelatihan itu saya akan dongeng kira-kira 5 menit. Ada pertemuan kelompok tingkat dunia dihadiri oleh 5 negara bla 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 bla. Lalu ada kelompok yang paling merasa hebat, dia ingin menjatuhkan kelompok yang utusan kelompok-kelompok yang hadir itu. Suatu saat dan kelompok itu anak muda, hebat sekali anak yang itu. Lalu ada seorang utusan dari kelompok, tidak tahu dari negara mana, itu seorang tua yang sangat kaya dengan pengalaman. Walaupun tua dia rendah, luar biasa kebijakannya. Anak muda tadi ingin mengetes, tanda petik ingin mengetes. Saya harus bisa lebih hebat daripada orang tua itu. Kehebatan orang tua itu apa? Kalau dia ngundang orang 5, yang kumpul itu orang 15. Ngundang orang 15, yang kumpul 20. Tapi anak muda itu kadang-kadang kecewa ya. Anak muda secara umum ya, bukan secara umum ya. Ini hanya cerita, nggak usah dimasukkan hati. Kalau dia ngundang orang 5 orang, yang datang 1 atau 2 udah banyak. Ngundang 50 udah banyak. Dari rumah anak muda tadi membawa seekor anak burung. Seekor anak burung digenggam. Niatnya tadi apa niatnya? Ingin menjatuhkan, ingin mengalahkan orang tua itu. Niat yang jelek biasanya segala cara dihalalkan. Betul? Saya dapat inspirasi waktu itu di satu tempat pertemuan bahwanya ini menarik sekali, ada nilai-nilai spiritualitas. Itu menjadi nilai yang pertama. Bagus, oke? Pertemuan dimulai dan anak itu datangnya terlambat. Ini bercanda. Ciri orang penting itu apa? Datangnya terlambat katanya. Makanya kalau pengen jadi dianggap orang penting, datanglah terlambat. Oke? Pertemuan dia tanya, "Hai Bapak tua, anak burung yang saya genggam ini mati atau hidup?" Kalau kita ditanya begitu, jawaban kira-kira bagaimana? Ada yang jawab mati dan begitu. Jawaban orang tua tadi adalah menjadi jawaban, mudah-mudahan menjadi renungan kita semuanya. Hai anak muda, anak burung yang kau genggam itu, mati atau hidup terletak di hati dan tanganmu. Saya ulang, anak burung yang kau genggam itu, mati atau hidup terletak di hati dan tanganmu. Karena apa? Kalau orang tua tadi jawab hidup, tidak dipejet dulu dibuka. Karena licik dan cerdik itu bedanya sangat tipis. Tapi kalau dia ngomong hidup, pejet dulu, mati. Intinya apa? Selama 3 hari kami hanya bisa memberi anak burung. Anak burung yang kita berbagi 3 hari, mati dan hidup terletak pada hati dan tangan. Ketika hati menggerakkan jelek ya, sekali lagi mudah-mudahan pondasi kita membangun berbasis nilai-nilai tidak salah. Nah, karena nilai-nilai kalau kita ngomong, selalu saya ngomong di mana-mana, orang ngomong nilai-nilai itu dianggap aneh zaman sekarang. Sekarang ngomong nilai-nilai Pak Heri pernah dengar nggak 3H? Apa Mas 3H? Haram, halal, hantam. Itu saja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saling berdoa. Mudah-mudahan rencana 3 tahun ini bisa terlaksana. Hari ini kita baru ngomong PAUD dan segalanya. Mungkin ada mitra yang akan mengembangkan bagaimana kita bisa menjadi SMP dan selanjutnya. Terima kasih. Selamat berjuang membangun kelompok. Selamat sore. Tetap semangat.